Oke teman-teman, selamat sore. Setelah selesai istirahat di pom bensin Kadu Pereng, waktunya kita pulang sekarang. Udah jam setengah 6 ya, mudah-mudahan nyampe sana maghrib pas. Ya udah, let's go, kita pulang ya. Kita lewat belakang di musolahnya, musolah Al Arif ya. Ini musola yang berada di pom bensin Kadu Pereng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita pulang. Pulang man ya. Ya kita arah pulang ya. Berhubung dilihat bensinnya kita masih ada, jadi enggak deh, kita enggak ngisi bensin dulu, kayaknya cukup sih sampai nanti ke tempat tujuan. Jalan jalur di sini dulu pernah kita review ya di video sebelumnya, review jalan perbatasan Serang sampai ke perbatasan Bangkas Bitung. Untuk tujuan kita kali ini kita bakal ke Rangkas Bitung ya, sekalian kita selesai kerja, arah pulang sekalian kita review aja jalan. Aduh, ketinggalan sedap. Nah, untuk sebelumnya kita tuh melalui jalur Karang Tanjung ya, tadi tuh belok ke kiri. Untuk kali ini kita coba melalui jalur kota, kita lurus aja, nanti sampai ketemu alun-alun, kita melalui Pasar Pandeglang. Nah, di sebelah kiri ada dealer resmi Honda ya. Bagi kalian warga Pandeglang yang membutuhkan motor Honda bisa langsung mengajukan ke dealer resminya. Itu namanya dealer SMS Pandeglang, bertempat di Pasir Waru. Untuk cuacanya hari ini mendung tapi nggak hujan, enak ya cuacanya, adem. Jalanan juga nggak begitu padat, masih bisa selap-selip kita. Dan enaknya sepanjang jalur Pandeglang sampai ke Rangkas Bitung itu jalannya menggunakan aspal ya, nggak ada yang dicor, jadi lumayan mulus jalannya, nggak terlalu banyak jalan-jalan yang berlubang, cuman agak bergelombang. Di Pandeglang sendiri sempat melakukan pelebaran jalan ya. Di depan nih, di depan rumah makan Es Rizky,
Oh, di dekat Kejaksaan ya. Nah, di sini nanti jalannya udah mulai lebar sampai ke pertigaannya di Curug Sawer atau di depan Stadion Mini ya, pertigaan Stadion Mini. Cuman sayangnya pelebaran jalan ini nggak nyampe sampai ke alun-alun ya. Biasanya kan yang macet itu bikin macet itu di daerah Pasar Pandeglang ya. Nah, cuman sampai sini teman-teman. Nah, nanti di depan kita bakal masuk ke jalur Pasar Pandeglang ya. Jalannya udah mulai menyempit ya. Banyak mobil sama motor parkir juga. Cuman kelihatannya nggak begitu macet di hari ini atau di sore hari ini. Masih lumayan bisa jalan lah. Cuma yang disayangkan banyak parkirnya. Sebenarnya jalannya gede sini. Kalau misalkan nggak ada parkir yang di pinggir jalan motor atau mobil. Nah, di sebelah kanan kelihatan kan bacaan Pandeglang, namanya apa ya? Landmark atau apa gitu. Lamak atau apa gitu ya. Lamak. Nah, di depan itu kita udah memasuki alun-alun Pandeglang ya. Ini jalannya muter. Nanti kita bisa muter, cuman kita mau ambil yang lurus ya, karena tujuan kita itu mau ke Rangkas Bitung. Nanti kalau untuk di depan belok ke kanan itu ke arah Labuan, dan ke kiri bisa ke Ciherang ya, Pasar Pandeglang. Nah, ini kita masuk lurus aja melalui jalur, nanti tembusnya bisa di Kadubanen sih. Cuman hati-hati ya teman-teman, kalau untuk di jalur ini emang sih jalannya bagus, belokannya juga belokan manja semua ya. Jadi kayaknya jalannya lurus, ternyata belok. Jadi harus tetap hati-hati. Walaupun jalannya bagus, untuk jalur sini itu banyak banget jalan yang bergelombang ya. Jadi jalan struktur jalannya itu nggak rata. Jadi diusahakan jangan terlalu ngebut. Apalagi kalau untuk yang baru pertama kali kesini, tetap selalu konsentrasi ya kalau untuk setiap kali membawa kendaraan, tetap hati-hati pokoknya. Nah, lihat kan jalannya banyak gembul-gembul kayak gitu ya. Jalannya sih bagus pakai aspal, cuman yang bikin itu kayaknya struktur tanahnya ya. Nah, di sini banyak jalan-jalan yang nggak rata. Walaupun agak kurang juga kalau untuk yang berlubang-lubang, cuman agak ya begitu aja jalannya, bergelombang aja banyak. Nah, di depan ada yang lebih parah lagi. Kalau untuk jalannya, kalau dari arah sini kan agak nurun ya. Nanti pas di turunan itu ada jalannya yang bergelombangnya agak lumayan, jadi cukup mengagetkan lah kalau misalkan kita sampai melintasi jalan yang bergelombang itu. Bisa-bisa kita ngambul ya dari jok. Oke teman-teman, bentar lagi kita bakal nyampe di Kadubanen. Nanti di sana juga ada tempat pengisian bensin ya, SPBU Kadubanen. Ini SPBU kedua yang kita lewati kalau misalkan kita dari arah Kadupereng ya. Nah, ini di sebelah kiri bisa kita pakai tempat istirahat sambil isi bensin juga. Nah, di sini perempatan Kadubanen ya. Kalau yang ke arah kiri itu ke Karangtanjung, ke kanan itu jalan yang kemarin kita review ya, jalan AMD. Di video sebelumnya udah. Nanti kita bakal ambil yang lurus ya udah. Kita nunggu sampai lampu hijau dulu. Nah, udah. Hati-hati tetap di sini, agak lumayan rame ya kalau di sini di lampu merah sini. Ya teman-teman, kita udah memasuki jalan raya Pandeglang Rangkas ya. Untuk jalur ini tuh biasanya digunakan untuk pemudik-pemudik dari Jakarta sama dari Bogor kebanyakan. Kabupaten Lebak, yang lebih dikenal itu Rangkas Bitungnya ya. Padahal kalau untuk Rangkas Bitung itu dia nama kota. Tetap kalau kabupatennya dia Lebak namanya ya. Kabupaten Lebak, Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Tapi dulu saya juga mengira itu Rangkas Bitung itu kabupaten ya.
ternyata Rangkas Bitung itu nama kota, bukan kabupaten. Kabupatennya itu masuknya Lebak. Untuk sampai ke Rangkas Bitung biasanya itu dibutuhkan waktu 30 menit sampai 45 menit ya, untuk menggunakan kendaraan roda 2. Sepanjang jalur ini kita ikutin jalur jalan raya ini aja, jangan belok-belok, tetap ikutin jalur ini. Walaupun ada perempatan kita jangan belok, nanti kita bakal sampai ke Rangkas Bitung. Untuk jalur sekarang ke Rangkas Bitung itu udah rame ya, udah nggak kayak dulu. Kalau dulu sepi banget, kalau sekarang udah rame, udah banyak pembangunan di daerah-daerah sini. Kalau nggak salah di sini juga kemarin baru ada pembangunan Indomaret baru nih di Pasir Tangkil ya, ada di sebelah kanan nanti Indomaret baru. Dulu di sini tuh jalannya sepi banget, sampai-sampai kalau misalkan mau ke Rangkas Bitung malam-malam itu agak takut ya, karena jalannya sepi, terus masih rawan juga. Nah, ini dia Indomaret baru nih yang di Pasir Tangkil, ini baru buka ya. Dengan seiringnya waktu dan berjalannya waktu, sekarang tuh udah mulai rame, banyak pembangunan, banyak rumah di pinggir jalan ya. Walaupun untuk penerangan jalannya agak masih kurang sih, kalau menurut saya masih agak gelap kalau malam. Ini kawasan Pasir Tangkil biasa. Nah, di sini ada pemeriksaan suhu tubuh ya. Diwajibkan untuk memakai masker semuanya. Kalau misalkan nggak pakai masker, biasanya suruh balik lagi. Jadi diusahakan wajib ya pakai masker. Nah, itu sebelah kanan ada puskesmas nih, puskesmas Baros. Nah, ini kita udah masuk kawasan Baros nih, cuman bukan Baros yang arah Serang ya. Di sini juga ada namanya Baros, cuman disebutnya apa ya, Baros apa Kampung Cipete ya. Biasanya orang-orang sih nyebutnya di sini Baros ya. Cuman Baros yang arah ke Rangkas, bukan Baros yang arah ke Serang ya. Lihat jalannya teman-teman, wih gila, halus ya jalannya. Cuman tetap hati-hati, karena sepanjang jalur ini walaupun jalannya bagus, kadang suka ada lubang-lubang kecil yang nggak kelihatan ya. Kalau misalkan kita sampai kena lubang itu kadang-kadang suka bikin kaget. Mending sih kalau bikin kaget ya, yang ditakutkan kan kita jatuh atau gimana. Jadi tetap hati-hati walaupun jalannya bagus kayak gini. Kondisi udah mulai agak gelap ya, bulan juga udah menampakkan wujudnya di langit. Lihat, ada bulan tuh, bulannya bulat banget, udah mulai kelihatan ya. Itu menandakan udah memasuki mau waktu ke maghrib. Jadi tetap hati-hati, karena di waktu-waktu kayak gini itu kan disebutnya kayak sandikala itu ya, kalau orang sini tuh bilang hahalaun. Jadi tetap kita berdoa aja, tetap hati-hati di jalan, diutamakan konsentrasi. Kalau menjelang maghrib ini kelihatannya kayak ngeblur ya. Gila-gila. Lihat teman-teman yang di depan, si tete-tete bawa motor ngebut banget ya, terus tambah nggak pakai helm. Ini jangan ditiru ya kayak gini ya, bahaya soalnya bisa mencelakai diri sendiri. Takutnya amit-amit, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Aduh teh, bukan pakai helm ini. Nah, kita udah memasuki kawasan Cibuah. Di depan juga nanti ada tempat pengisian bensin ya, SPBU Cibuah. Ini SPBU ketiga ya kalau nggak salah yang kita lewati tadi setelah SPBU Kalibani. Nah
teman-teman, untuk di jalur ini tuh hati-hati, karena sering banget terjadi kecelakaan. Jalurnya itu lurus ya, cuman nanti ada belokan, cuman nggak terjal sih, cuman nggak ketara kayak belokan ya, yang disebutnya kalau saya mau bilangnya kayak belokan manja gitu. Jadi nggak ketebak. Biasanya di sini nih jalannya lurus, nanti ada belokan agak ke kiri plus aspal kanan. Udah mulai rame ya sekarang di sini, pinggir jalannya udah banyak penjualan. Di sebelah kiri juga nanti udah dibangun kayaknya, itu udah jadi sih, udah hampir mau setahun nih, Indomaret. Di sini juga gudang cabang dari Tangerang. Nah, untuk di sini, jalur di sini nih yang ngeri. Kalau dulu tuh sepi banget, kanan kiri sawah, ini tembusnya sampai ke sampai ya. Ini yang dinamakan itu kawasan pesawahan, namanya itu apa ya, Pekleneng atau apa gitu. Nah, di sini dulu tuh sering banget info-info terjadi pembegalan ya. Cuman kalau untuk sekarang sih udah lumayan rame. Cuman tetap kita harus hati-hati ya. Namanya kejahatan kan dikarenakan bukan karena ada niat ya, cuman ada kesempatan gitu kalau kayak Bang Api. Nah, kita udah nyampe daerah sampai ya. Di sini mah sampai terus. Nah, kalau ke kanan itu bisa ke arah Bayah, Malingping, bisa ke sana. Kita lurus aja. Itu namanya sampai. Udah kelihatan agak rame ya jalannya. Walaupun ini menjelang maghrib, bentar lagi sih adzan maghrib kayaknya. Cuman mudah-mudahan kita maghrib udah nyampe ke Mandala Rangkas ya. Kita bakal istirahat dulu di sana sampai menunggu beres maghrib. Nah, gimana teman-teman, jalannya bagus kan? Nih, gila ya. Nah, kita udah masuk di kawasan Warung Gunung ya. Udah masuk ke Lebak. Nah, nanti di depan itu ada pertigaan. Kalau misalkan kita ambil ke kiri itu bisa ke arah Serang Petir ya. Nah, sebelah kanan itu ada Polsek Warung Gunung. Nah, kalau ke kiri ini kita bisa ke Petir nih, tembusnya ke Petir, ke Serang, ke Cadasari, Pandeglang juga bisa lewat situ. Kalau misalkan jalur sini lagi macet, biasanya alternatif bisa melalui situ ya. Wow, bulannya bulat banget ya. Nah, di sini kita memasuki kawasan rumahnya JB ya, mantan bupatinya Lebak. Nah, sebelah kiri itu rumahnya JB yang sekarang dipegang itu sama anaknya ya, Bupati Lebaknya, sama Ibu Haji Iti. Nah, di sini juga dulu tuh teman-teman, jalannya itu mengerikan juga ya kalau di sini. Sini sama kayak jalur yang tadi, sepi, kanan kiri sawah. Cuman sekarang udah ada 1-2 yang dibangun sih pinggir jalan ya, kayak yang jualan. Terus di depan juga sekarang mah udah banyak kayak ruko-ruko kayak gitu ya. Ruko-ruko nih, lihat udah banyak ya. Kalau dulu tuh nggak ada pembangunan sama sekali, sepi banget. Tuh kayak ruko, sekarang ada yang jualan pecel ayam juga. Dari arahnya rumah JB sampai ke sini tuh dulu tuh nggak ada pembangunan, kanan kirinya sawah. Jadi ngeri juga di situ. Tapi kalau untuk sekarang udah rame ya.
udah rame banget. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalkan kalau di jam-jam segini mah kalau rame nggak terlalu takut. Cuman yang dikhawatirkan itu kan kondisinya kalau untuk ke jalur sini berangkat malam dalam keadaan jalan sepi, amit-amit jangan sampai sendirian ya. Kalau bisa mah bawa boncengan berdua atau misalkan 2 motor atau 3 motor konvoy. Lebih baik kita mencegah daripada terjadi baru kita mau mencegah. Nampaknya udah mau masuk maghrib nih teman-teman ya. Bulan juga udah kelihatannya jelas banget tuh di atas bulan. Nanti di depan, nah ini pom bensin yang keberapa ya? Pom bensin Runbut kalau nggak salah tuh ini. 1, 2, 3, ini pom bensin keempat ya yang kita lalui. Jadi untuk jalur ke Rangkas ini dekat-dekat ya pom bensinnya, nggak terlalu jauh, jadi nggak khawatir kita kehabisan bensin di jalan atau misalkan kita lihat bensin udah kedip-kedip ya kita tinggal langsung ke pom bensin aja buat ngisi bahan bakar kendaraan. Nah, di sini juga teman-teman agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau di sini tuh jalur sini biasanya lumayan sepi. Tapi ini alhamdulillah ini udah mulai rame ya. Di sini itu yang sering itu kan pinggir jalannya tuh banyak pohon-pohon gede ya. Dulu pernah kejadian tuh pohonnya itu jatuh pas hujan tuh. Jadi pohonnya sampai ke jalan gitu ya, nutup jalan dari 2 arus arah Pandeglang Rangkas. Dulu tuh macetnya dari sini bisa nyampe ke pom bensin Mandala, itu mobil gak bisa lewat karena nunggu evakuasi pohon yang jatuh ke jalan itu. Nah, di sini kan jalannya lumayan gelap juga nih, penerangan jalannya agak jauh, tapi udah rame lah segini mah, udah banyak kayak dibantu sama penerangan lampu rumah ya yang di pinggir jalan. Cuman emang nggak seterang penerangan lampu yang jalan, biasanya tiang listrik ada lampunya gitu. Nah, di sini juga rumahnya Bupati Lebak ya, Ibu Haji Iti nih sebelah kanan. Tuh bikin rumah di sini. Gede banget rumahnya kayak istana. Untuk jalur sini banyak ini ya, tikungan-tikungan manja kayak gini nih. Jadi pengennya kalau misalkan sepi pengennya ngegas aja. Tapi diusahakan jangan sampai tergoda sama tikungan-tikungan kayak gini, atau misalkan ada yang manas-manasin di jalan ngajak balap, janganlah. Kita lebih mentingin keselamatan ya, jangan sampai kita mati konyol gara-gara balap-balap nggak jelas kayak gitu. Nah, di tikungan di depan juga di sini sering banget nih kecelakaan karena dia setelah belok kanan langsung belok kiri ya. Oke teman-teman, waktu udah menunjukkan maghrib ya. Kita udah nyampe di Tugu. Selamat datang di Kota Rangkas Bitung. Nanti kita bakal istirahat dulu sebentar di mana ya? Paling di depan pom bensin Mandala aja, di Alfamart. Di situ ada Alfamart, sekalian ada sesuatu yang mau dibeli. Nah, di sini proyek pembangunan tol ya, yang kemarin sempat terhenti ya, karena di lockdown. Cuman sekarang kayaknya udah mulai kegiatan lagi nih, udah mulai dibangun. Udah sekitar 3 hari 4 hari kemarin ya, udah ada orang yang kerja.
Ya mudah-mudahan cepat selesai proyeknya agar bisa membantu perjalanan yang dari Serang sampai langsung ke Panimbang sana ya, sehingga melalui jalur sini. Kalau melalui jalur tol kan bisa lebih cepat. Nah, nanti di depan kita istirahat dulu, kita ke Alfamart dulu ya. Kita mau beli sesuatu dulu teman-teman. Nah, sebelah kanan tuh pom bensin Mandala ya. Ini pom bensin yang ke berapa? 4 apa ke 5 tadi yang kita lewati. Oke. Oke teman-teman, yang dibeli udah kita dapet. Sekarang lagi ada di pom bensin Mandala. Ya udah kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di depan itu udah masuk ke terminal Mandala ya. Ke arah kanan kita bisa ke Ciboleger, itu arah ke Baduy ya. Ada yang tahu Baduy teman-teman? Nah, nanti untuk yang lurus kita bisa ke arah Cikande, Tangerang, Jakarta bisa sana. Cuma kita ambil jalur ke sini ya, ke arah kota Rangkas Bitung ya. Udah mulai gelap ya teman-teman ya, jalan juga kalau misalkan kita masuk ke jalan yang nggak ada penerangan, udah kelihatan tuh gelapnya. Nanti kita lurus sampai ketemu jembatan ya. Setelah nyampe jembatan nanti udah deket deh kita nyampe ke rumah. Oh ya, nanti kita ambil jalur yang ke arah alun-alun aja ya. Ada sesuatu juga di situ yang mau dibeli, titipan. Nanti kita bakal lewat ke alun-alun Rangkas. Sekarang kita udah memasuki kawasan apa namanya ini ya, Lebak Pucung atau apa gitu ya. Nah, biasanya sih dulu tuh saya menandakan udah mau nyampe ke kota Rangkas Bitung tuh di sini. Nah, di sini tuh sering kecium aroma-aroma wangi ya. Informasinya sih katanya di daerah sini tuh ada kayak di tahu sama tempe gitu ya. Ketika kita melewati jalur ini tuh wangi gitu, wah udah nyampe Rangkas nih gitu. Kayak gitu, wangi harum semerbak ya. Tapi sekarang udah nggak kecium lagi ya wanginya, apa udah tutup atau gimana gitu pabriknya. Cuman air-air ini sih sering lewat sini nggak terlalu kecium ya. Nah, di depan kita udah mau masuk ke jembatan 2 namanya, sebelum masuk ke kota Rangkas Bitung ya. Kita harus melewati jembatan ini. Ketika kita masuk ke Rangkas itu mau jalur sana atau misalkan jalur Ciboleger, pasti kita melewati jembatan kayak gini ya. Karena untuk daerah sini tuh kepecah sama sungai ya, Sungai Ciujung yang sungainya nyampe sana ke Pamarayan. Jadi wajarlah kalau misalkan ada jembatan. Kalau misalkan ada jembatan kayak gini ya, kita nggak bakal bisa nyebrang, harus pakai perahu. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, kita udah sampai Rangkas Bitung ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati perjalanannya tadi dari arah Pandeglang sampai ke Rangkas Bitung ya. Beginilah keadaan jalannya, bagus, pakai aspal, cuman banyak jalan yang bergelombang ya. Jadi kita tetap hati-hati. Nanti kita bakal terus lurus nih melalui jalur ke alun-alun ya, alun-alun Rangkas Bitung.
Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyiin loncengnya biar terus update, dan membantu channel ini agar terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan rezekinya. Yang pasti sehat dulu deh. Kalau misalkan nggak sehat, percuma ya kita banyak rezeki cuman nggak sehat. Intinya sehat dulu, karena sehat itu mahal ya teman-teman. Nah, nanti di depan kita udah bisa lihat landmarknya dari alun-alun Rangkas Bitung ya. Biasanya nyala tuh, ada lampunya. Biasanya atasnya ada bacaan alun-alun ya, cuman kayaknya lampunya mati, cuman kita bisa lihatnya Rangkas Bitungnya aja. Padahal di atasnya itu ada bacaan alun-alun ya. Nah, dari sini kita mau nyari tadi mau beli apa dulu ya. Nah, oke nih, ada di sebelah kiri. Kita beli sesuatu dulu. Teh bungkus teh 2. Original sareng ulah pedas-pedas lah. Pedasnya sakit gitu nya. Ah. Aduh, mana nih uangnya? Bokeh nih, tanggal segini udah nggak punya uang. Nggak punya uang sih, ada uangnya sedikit. Nah, ini kita lagi ada di kawasan alun-alun ya. Tadi diperhatiin sekitaran penerangan jalannya agak ada yang dimatiin separoh karena biar nggak ada yang kumpul-kumpul, mencegah biar nggak ada yang nongkrong kumpul. Oke, sambil kita nunggu jajanannya ya, belum jadi. Nah, di paparan ini kalau lurus nanti kita bakal ketemu pusat perbelanjaan ya, Rabinsa, Rangkas Bitung. Nah, kita ambil jalur yang ke kanan ke arah pengadilan. Pengadilan apa kejaksaan ya, saya lupa. Paling nanti kita bakal mampir ke Samsat Lama ya. Ada beli sesuatu juga di situ. Padahal tadi di sebelah sana ada, cuman udah biasa beli di situ ya, di depan Samsat Lama minumannya. Jadi lebih enak di situ aja, dekat ke rumah.
teh bungkus 2 teh. Nah ini teman-teman, samsat lama yang dirangkas ya, cuman masih dipergunakan sebagai pos kayaknya. Ini kita lagi berada di Teh Poci depan samsat rangkas ya, samsat lama. Saya di sini dia jual poci sama capcin. Nah dari pertigaan ini kita duduk dulu, capek. Udah jam berapa nih, jam 6:30 ya. Lama juga ya ternyata. Oke teman-teman, habis dari sini kita beres ya, kita bakal langsung pulang ke rumah. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah terus mengikuti channel ini. Pokoknya terima kasih banyak buat semuanya. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, dadah semuanya.